Padahal kalau seseorang itu merenung bahwasanya harta yang dimilikinya itu adalah semata titipan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan sombong. Dan kalau dia mengukur bahwasanya kekayaan bukanlah tolak ukur kehebatan kemuliaan seseorang. Kekayaan, banyaknya harta bukan tolak ukur kemuliaan kehebatan seseorang. Alasannya apa? Alasannya yaitu kalaulah kekayaan, banyaknya harta itu tolak ukur kemuliaan seseorang, berarti orang yang paling kaya yaitu Qarun, dialah paling mulia di sisi Allah. Qarun itu orang paling banyak hartanya. Disebutkan dalam Al-Quran ceritanya, saking banyaknya, sampai-sampai orang kalau ketemu barang timbunan dalam tanah, nanti itu dibilang harta Qarun, karena saking kayanya. Nah, saking kayanya semua harta yang tersimpan di perut bumi ini kalau ketemu dibilang harta Qarun, padahal belum tentu punya Qarun. Nah, tapi dibilang punya Qarun. Kenapa? Qarun saking terkenal kayanya, luar biasa kayanya Qarun, banyak hartanya, luar biasa. Saking banyaknya Allah sebutkan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Untuk membawa gembok kunci daripada gudang penyimpanan harta Qarun itu harus dipikul oleh orang-orang kuat. Ada yang menyebutkan 40 laki-laki kuat membawa kunci gudang kekayaannya. Saking banyaknya gudangnya itu kuncinya saja harus dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat memikulnya. Bayangkan bagaimana isinya, ini baru kuncinya, mafatih. Jamak daripada miftah. Miftahani mafatih. Kunci-kunci harta kekayaan Qarun itu dibawa, dipikul oleh laki-laki yang kuat. Allah ceritakan di situ. Nah, tapi karena Qarun menganggap kekayaan segala-galanya, akhirnya dengan kekayaannya itu justru menjadikan dia dimurkai Allah dan dilaknat oleh Allah, ditenggelamkan dalam perut bumi. Nah, gara-gara cerita dia ditenggelamkan perut bumi inilah, makanya harta yang tersimpan dalam perut bumi kapan ditemukan dibilang harta Qarun. Nah, karena memang ada cerita orang yang dulu pernah diberikan harta yang luar biasa banyaknya, kayanya itu yaitu Qarun. Kemudian dengan kekayaannya dia sombong, diminta zakat tak mau bayar, dihinakan, diazab oleh Allah, tenggelam perut bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kata Allah, kami tenggelamkan Qarun sak seluruh harta bendanya ke dalam perut bumi. Nah, dalam perut bumi. Makanya akhirnya orang kalau ketemu barang, kekayaan, harta benda, emas-kah, apakah, nanti dibilang harta Qarun. Kalau dia merenung seperti ini, insyaAllah orang itu tidak akan sombong dengan kekayaan hartanya. Kemudian wasalisu al-quwwatu wa takabburu, yaitu orang bisa sombong dengan faktor yang berikut ini. Yang keenam yaitu dengan memiliki kekuatan, dan dia sombong dengan kekuatan itu terhadap ala ahli dhahfi, terhadap orang-orang lemah. Punya kekuatan fisiknya kotor, badannya six pack, ada 6 kotak, ototnya kuat, ngangkat beban kuat, jadi merasa hebat, merasa kuat, sombong dengan kekuatan yang Allah berikan. Kalau dia ingin tahu sebenarnya sekuat-kuat dia, Allah pernah menceritakan ada orang yang sangat kuat. Satu kelompok yang sangat kuat Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu kaum Ad. Nah, maka orang sekarang ini yang bangga-bangga dengan kekuatan dia itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan kaum Ad. Kaum Ad itu kuatnya luar biasa. Itu Allah ceritakan sebab daripada faktor diazabnya kaum Ad itu karena sombong dengan kekuatan. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kata orang-orang Ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Adapun Ad, kata Allah, mereka sombong di muka bumi, saking sombongnya dengan kekuatan mereka mengatakan seperti ini, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Nah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada. Memang besar-besar. Itu pohon kurma itu ditangkap pakai tangan sebelah, cabut pakai tangan satu, langsung kecabut seakar-akarnya. Kuat luar biasa, besar-besar tubuhnya. Memang besar-besar. Maka dia sombong dengan kekuatannya. Maka apa kata Allah? Awalam yara anna Allah alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah orang-orang Ad itu tidak melihat bahwasanya ada zat yang menciptakan mereka, itu Allah, dialah yang lebih kuat daripada mereka kaum Ad.
Jadi ketika orang itu sombong dengan kekuatan yang dimiliki, berarti mewarisi sifatnya kaum Ad. Berarti tidak boleh kita latihan nge-gym, latihan beban supaya kuat. Begitu Pak, tidak seperti itu. Bahkan Allah mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Allah lebih mencintai seorang iman yang kuat daripada orang iman yang lemah. Jadi dianjurkan, malah dicintai Allah seorang iman yang kuat dalam urusan apa saja, terutama kuat dalam ketaatan pada Allah. Kekuatan zahir batin, jangan hanya kekuatannya hanya pada zahir, batinnya tidak kuat. Kalau ngangkat beban 50 kilo santai saja, ngangkat mata cuma sedikit saja untuk bangun melaksanakan salat tidak kuat. Nah, ini tidak kuat sebenarnya nih, bukan kuat yang sesungguhnya. Kuat di sini adalah kuat zahir batin. Kuat fisiknya juga kuat dalam urusan ketaatan pada Allah. Makanya para sahabat dulu kuat sahabat. Kalau mereka secara zahir tidak kuat, itu bagaimana menghadapi musuh? Bayangkan itu pedang mereka itu biasa kalau di Tokapi peninggalan sejarah itu 1,5 kilo gitu. Ada 1,8 kilo. Pedangnya itu 1 kilo lebih. Gimana ngayunkannya kalau tidak kuat? Memang kuat mereka, kuat sekali. Sayyidina Ali kuat. Sayyidina Ali itu waktu perang Khaybar, bentengnya itu tidak bisa ditembusi, tidak bisa dilewati. Gerbangnya itu besar sekali, sampai 40 orang. Ada yang mengatakan itu mau ngangkat tidak kuat. Sama Sayyidina Ali, tangan kiri sendirian, angkat dibuang. Kuat luar biasa Sayyidina Ali. Kuat sahabat. Adakah sahabat yang lemah, yang takut perang? Ada juga. Makanya sahabat Nabi itu beragam-ragam keadaan mereka. Tetapi rata-rata mereka itu kuat sehingga dijuluki apa? Para sahabat Nabi itu dijuluki Fursanun bin Nahar wa Rubban bin Lail. Fursanun bin Nahar. Mereka itu kalau siang hari seperti orang-orang yang ahli semuanya dalam urusan berkuda, pendekar semua. Tapi kalau sudah malam, warubanun billahi, seperti pendeta-pendeta di malam hari, merengek lagi seperti orang lemah. Tapi kalau sudah siang, jadi singa semua. Jadi singa, garang semua itu. Apakah sahabat Nabi pandai bergurau? Pandai bergurau. Jangan dibayangkan sahabat Nabi itu menentang urusan serius, tidak. Sahabat Nabi juga pandai bergurau. Bahkan dalam riwayat sahabat Nabi pernah dalam riwayat itu mereka saling lempar-lemparan kulit semangka. Itu kan bergurau itu. Tetapi kalau sudah ada seruan dari Allah untuk jihad, ya khailallah irkabi, wahai penunggang kuda Allah, perangkat jihad, langsung berubah jadi singa semua, ganas semuanya. Kuat-kuat. Kalau sekiranya lemah gimana menghadapi musuh? Walaupun nanti ada pertolongan Allah dalam jumlah sedikit, mereka bisa memenangkan peperangan. Jadi mengumpulkan dua-duanya, kuat zahir, kuat batin. Ada sahabat yang takut perang, ada satu orang namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Itu ya agak takut lah, tapi jangan pula mencela sahabat, tidak keren, masa sahabat penakut? Tidak, memang seperti itu. Begitulah gambar umat Nabi Muhammad, beragam. Ada juga yang takut darah, itu ada gitu. Sayyidina Hasan bin Thabit itu nanti gabung sama kemahnya kaum wanita. Ada pengintip dari pihak musuh sama bibinya Rasulullah. Bibinya Rasulullah itu namanya Sofia, perempuan tapi pendekar. Kalau tidak salah kakaknya Sayyidina Hamzah atau kakaknya Sayyidina Abdullah. Yang jelas bibinya Rasulullah, Sofia binti Abdul Muthalib. Itu kata beliau, Hasan, kamu kan di sini sendirian laki-laki, kami perempuan semua tuh ada mata-mata, kamu tangan itu, nggak berani itu. Nggak berani. Langsung bibitnya Rasulullah ambil itu, panjang daripada tenda yang untuk mereka bersembunyi itu. Diambil itu, mengendap-endap, boleh dipukul kan? Langsung mati, tumbang, dibunuh sama bibitnya Rasulullah. Kata beliau, Hasan, kamu kan laki-laki, itu laki-laki, saya perempuan, tidak mungkin saya meluncuri pakaian-pakaian perang dia. Kamulah tebas lehernya. Kata Sayyidina Hasan, tidak berani. Dan dah mati, tidak berani juga. Sayyidina Hasan, dah mati pada. Kamu dah mati itu, tidak berkutik lagi. Ambil
ambil itu persenjataan dia, baju besinya, kan boleh, sudah jadi harta paling halal. Paling halalnya harta di antara seluruh dunia itu adalah harta yang diambil dalam rampasan perang. Itu harta paling halal itu. Kalau mau tahu yang paling bersih, paling halal, itulah harta yang diperoleh dalam peperangan jihad fisabilillah. Yang diambil dari hartanya orang kafir. Ambil. Tidak berani juga. Akhirnya bahkan lagi Sayyidah Sofia, bibinya Nabi, dipanggal lehernya baru dilusuri, ambil baju besinya, kemudian tamengnya, hobi besinya. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Tapi jangan remehkan. Itulah tadi, kita tidak boleh meremehkan orang lain walaupun mereka punya sisi kekurangan. Insya Allah ada sisi nilai lebih yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Sayyidina Hasan ini satu-satunya sahabat yang terkenal dijuluki dengan syairun Nabi, tukang syairnya Nabi. Saking tajamnya syair Sayyidina Hasan bin Sabit, kalau dalam perang itu nanti kadang ada istilah pemanasan. Pemanasannya itu kadang adu syair dulu, adu syair. Hasan bin Sabit tadi itu. Dan Hasan bin Sabit itu beliau yang ditugasi Nabi Muhammad untuk melantunkan syair, menyantumkan syair. Syairnya itu saling ejek-ejekan, saling menjatuhkan mental. Kalau sudah Sayyidina Hasan bin Sabit mengutarakan syairnya di hadapan orang kafir, yang tadi semangat langsung melempung, langsung loyo, tidak ada lagi semangat operan. Saking jatuh mentalnya dengan tajamnya syairnya Sayyidina Hasan. Jadi itu kelebihannya. Kalau ngangkat pedang mungkin takut, gorong orang, lepas leher orang takut. Tapi kalau ketajaman syairnya tidak dimiliki sahabat lain. Jadi sahabat Nabi beragam juga, sama lagi kita, macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kealimannya nampak, ada yang biasa saja. Tapi semuanya insya Allah punya kelebihan masing-masing. Nah, ini yang keenam, yaitu kekuatan. Kemudian yang ketujuh, wasami'u, faktor yang ketujuh kata beliau, al-asba'u wa talabidatu wal aqarib, yaitu faktor yang berikutnya, orang ini bisa sombong karena banyaknya pengikut, banyaknya massa. Apalagi banyaknya murid, banyaknya kerabat, ini bisa sombong. Nih coba lihat massa saya, pendukung saya ramai ini nih, ramai pendukung saya. Biasanya bisa menjadi sombong kalau dia tuh dikit. Apalagi murid, santri saya banyak ribuan. Kalau Kiai Zado tuh adalah gitu-gitu aja, setiap tahun tak nambah-nambah. Coba tengok saya, tiap tahun nambah, bisa sombong dengan banyaknya santri. Apalagi kerabat juga bisa. Saya punya klan bani, keluarga saya kalau udah kumpul keluarga besar tuh nampak tuh gagah kelihatannya. Kalau itu nampak tidak punya keluarga besar, tidak ada keluarga yang terima mana keluarganya. Jadi bisa sombong dengan sebab banyak pengikut, massa, banyak murid, banyak kerabat. Wa yadri dzalika bainal muluki fil mukamara bil junud. Kata beliau, yang semacam ini, faktor kesombongan yang ini biasanya terkena kepada para raja, para pemimpin, para penguasa. Kelompok saya banyak, besar, pengaruhnya kuat, dia akan bisa sombong dengan sebab itu. Kalau untuk yang banyaknya santri siapa? Wa bainal ulama'i fil mukasarati bil mustafidin. Kalau untuk banyak-banyak santri itu biasanya berlaku kesombongan para ulama. Tidak mungkin penguasa bangga dengan banyak santri, dia tidak punya santri. Makanya rata-rata orang akan dengki dan sombong kepada yang sesama profesi. Tukang becak mesti dengki dan iri dan sombongnya dengan tukang becak. Tidak mungkin tukang becak iri dengan ulama. Dia beda profesi, dia akan dengki kepada yang seprofesi. Saingan gitu. Saing-saingan. Kemudian ulama dengan antar ulama, penguasa pemimpin antar pemimpin. Jadi biasanya berlakunya seperti itu. Kemudian fa kullu ma huwa nikmatun wa amkana ayya faqida kamala. Setiap nikmat apa saja yang diyakini itu adalah sebuah keistimewaan, wa illam yakun fi nafsi kamalan, walaupun sebenarnya nikmat itu bukan suatu kesempurnaan dalam dirinya, ayyatakabbara, berkemungkinan juga orang tetap bisa sombong. Setiap nikmat yang memungkinkan orang untuk sombong itu adalah apa saja yang diyakini sempurna, apa saja yang dimilikinya itu bisa menjadikan orang sombong. Itu kesimpulannya kata Syekh Nawawi. Setiap apa saja yang dimiliki seseorang, nikmat apa saja yang dimiliki seseorang itu bisa berpotensi untuk menjadikannya sombong. Tergantung dia memahami nikmat itu.
Kalau dia meyakini nikmat itu adalah suatu yang wah untuk dirinya, berpotensi untuk sombong. Sampai di sini beliau katakan apa? Hatta innal fasiqa, sampai orang fasik pelaku dosa, pelaku maksiat pun qad yabtakhiru bi kasratil fujur bin niswan. Terkadang pun bisa sombong kata beliau. Bisa bangga dengan banyaknya maksiat yang dilakukannya. Sampai segitunya kata beliau. Pelaku maksiat pun terkadang bisa dia bangga dengan kemaksiatan dia. Oh, diceritakan ke kemaksiatan kepada orang biar merasa dia ini hebat gitu. Baru dan dia bisa sombong si pelaku maksiat itu bihi dengan kemaksiatannya lidhon ini karena dia menyangka annadzalika bahwasanya kemaksiatan itu adalah kamal, adalah perkara yang hebat. Wa in kana mufi'an fihi, sekalipun sebenarnya dia salah. Ceritalah dia ke kawan, kalau aku pokoknya masang nomor tuh mesti kena tuh, jangan dah. Masa sombong dengan kemaksiatan dia senang, bangga daripada kawannya. Kalau dia itu tidak pernah kena masang nomor tuh, oke gitu. Apalah bentuknya apa saja, pokoknya dia merasa bangga dengan kemaksiatannya. Maka ternyata kesombongan itu tidak hanya mesti dalam urusan ketaatan, kebaikan dan nikmat apa saja. Bisa saja orang dalam urusan kemaksiatan pun bisa dia sombong kalau dia menganggap itu suatu yang hebat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis yang cukup panjang terkait masalah penyakit-penyakit hati yang sudah kita lewati kemarin, masalah dengki, sombong, riya dan ujub dan sebagainya. Yang mana di sini hadisnya panjang sekali. Kalau kita cermati dan kita renungkan nanti langsung membuat kita ini lemas. Hadisnya luar biasa. Hadisnya panjang sekali terkait masalah amalan seseorang hamba ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akbaru bil hasadi wal kibri wal riya'i wal 'ajabi katsiratun. Cerita atau hadis riwayat yang menceritakan tentang dengki, sombong, riya, bangga diri banyak sekali. Wa yakfika, kata Imam Ghazali, hadis tentang itu semua, tentang sombong, tentang riya, tentang apa lagi, bangga diri, tentang dengki, itu semua cukup dengan ada satu hadis Nabi. Cukup dengan satu hadis Nabi itu sudah mencukupi untuk mengingatkan kita. Apa itu? Wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Cukup bagimu satu hadis saja untuk terkait masalah itu. Faqad rawa Ibnu Mubarak bi isnadihi an rajulin. Sungguh Abdullah ibn Mubarak. Nah, ini Abdullah ibn Mubarak ini Bapak Ibu seorang ulama yang hebatnya luar biasa. Kalau ulama biasanya kalau sudah dia fokus dengan kitab saja, zikir saja. Kalau Abdullah ibn Mubarak tidak. Beliau ini ulama yang cukup komplit. Ia ulama tapi juga mujahid. Beliau tuh setahun tuh khusus jihad. Nanti setahun lagi fokus kitab, ilmu, belajar ilmu. Nanti satu tahun itu nanti fokus lagi dengan jihad lagi. Jadi komplit ini. Abdul Mubarak ini ulama plus pendekar. Gurunya berapa? Gurunya 4.000. Masya Allah. Gurunya bukan 1, 2, 4.000 punya guru. Abdullah ibn Mubarak. Beliau inilah yang dikenal dalam makolahnya itu Bapak Ibu ulama yang mencantumkan ungkapan al-isnadu minad-din, sanad itu merupakan bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada dipentingkan urusan sanad, niscaya orang akan berkehendak, orang akan berkata sesuai seleranya masing-masing. Orang akan berkomentar, berfatwa, berpendapat sesuai dengan kemauannya masing-masing. Itulah pentingnya sanad kata beliau. Inilah orangnya Abdullah ibn Mubarak yang ungkapannya al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, nanti resikonya semua orang berhak untuk berkomentar. Sampai orang jahil pun tidak tahu apa-apa, dia akan melontarkan pendapat dia sesuai kemampuan dia. Tetapi gara-gara ada sanad inilah orang akan bisa menilai, oh itu bukan kebenaran, itu hanya pendapat pribadi yang tidak ada jalurnya pada Rasulullah. Nah,
Maka penting sanad itu. Sanad itu sangat penting, bukan penting sekali, harus bersanad. Apa saja pemahaman agama harus bersanad. Sanad nyambung, bagaimana ulama-ulama gurunya memahami sampai pemahamannya itu bersambung kepada Rasulullah. Seperti ini cara memahami. Nah, urusan zikir juga bersanad, urusan Quran bersanad. Bersanad itu sangat penting. Nah, inilah ulama yang mengatakan bahwasanya sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, nanti orang jahil pun akan berfatwa, berpendapat, berkomentar sekemauan dia. Nah, maka harus bersanad dalam urusan agama. Tapi kalau urusan dunia tidak perlu sanad. Pandai-pandai sendirilah, pandai-pandai sendiri. Tapi juga kadang perkara dunia kalau tidak bersanad, tidak pandai cari orang yang tepat untuk berlatih, belajar, bisa saja gagal juga. Apalagi agama. Perkara urusan dunia saja itu harus dia mencari orang yang ahlinya. Begitu juga dengan agama. Urusan agama begitu juga, harus kembali kepada yang ahlinya. Yang ahlinya ini nyambung bagaimana pemahamannya ke Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan dari seorang laki-laki namanya Khalid bin Ma'dan. Walaupun dalam sebagian pendapat ya namanya beragam ulama. Kalau kita cari, ada yang mengatakan hadis ini maudhu. Hadis ini katanya palsu. Tetapi kalau hemat kita rasa-rasanya tidaklah. Sekelas Imam Ghazali berikan hadis maudhu itu luar biasa sekali. Sekelas Imam Ghazali, sekelas Syekh Nawawi berikan hadis maudhu. Hadis maudhu itu ngerinya luar biasa. Bukan semacam hadis dhaif. Kalau maudhu itu palsu, ancamannya neraka. Rasa-rasanya tidak mungkin lah Imam Ghazali sama Syekh Nawawi meriwayatkan hadis maudhu, hadis palsu. Karena kalau beliau meriwayatkan berarti beliau menyetujui hadis ini benar adanya kepada Rasulullah. Sedangkan orang yang menyatakan sesuatu hadis dinisbahkan kepada Rasulullah padahal itu bukan hadis, dalam artian tanda kutip itu adalah hadis palsu, maka risikonya ancamannya neraka. Maka zabanaya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, sabda Rasulullah. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dengan sengaja dia mengatakan itu adalah sabdaku padahal itu bukan sabdaku, dia berbohong atas namaku, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Orang yang meriwayatkan hadis palsu itu ancamannya neraka. Beda dengan dhaif. Kalau dhaif kata Syekh Nawawi, bukan yang ini, Imam Nawawi mengatakan sepakat Ahlussunnah wal Jamaah hadis dhaif itu boleh diamalkan, boleh dipelajari. Nah, hadis dhaif boleh diamalkan. Kalau hadis dhaif. Kalau urusan ancaman ini terkait masalah ancaman hadis ini. Hadis terkait masalah ancaman atau dorongan amal, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Jadi hadis ini kita insyaallah husnuzon kepada ulama kita. Insyaallah ini bukan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qala, bahwasanya Khalid bin Ma'dan mengatakan di Mu'adz bin Jabal kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, alladzi qala fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Sayyidina Mu'adz pernah bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sayyidina Mu'adz itu diistimewakan oleh Rasulullah. A'lamukum bil halal wal harami Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim dalam urusan perkara halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Maksudnya apa? Ahli dalam urusan keilmuan fatwa halal haram itu yang paling ahlinya Mu'adz bin Jabal. Jadi biasa Bapak Ibu, Rasulullah itu terkadang memuji sahabatnya dengan keistimewaan masing-masing. Kata baginda Nabi, kalau urusan halal dan haram yang paling pakarnya itu ya ini Mu'adz bin Jabal. Kalau urusan Quran ya ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau urusan suara yang merdu yang paling indah ya Abu Musa al-Asy'ari. Yang paling iman, yang paling kuat ya Abu Bakar. Yang paling apa lagi? Yang paling amanah, orang yang paling amanah namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata beliau, aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka ketika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ini meninggal, Abu Ubaidah ini meninggal, Bapak Ibu, itu Sayyidina Umar ketika mau melantik khalifah pengganti beliau katakan apa? Sekiranya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah masih hidup, aku tidak perlu lagi melantik 5 orang.
6 atau 5 orang dewan syuro untuk bermusyawarah siapa penggantiku. Langsung kulantik penggantiku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena aku pernah dengar Nabi sendiri yang menetapkan yang paling amanah dalam urusan umat ini Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi dia dah baru meninggal. Karena Nabi sendiri mengatakan yang paling amanah, tidak mungkin berkhianat, amanah memegang suatu urusan. Yang paling ahli dalam menjaga rahasia Nabi satu orang, Huzaifah bin Yaman. Jadi ada sahabat Nabi itu diunggulkan masing-masing. Nah ini ada Khalid bin Ma'dan bilang, wahai Sayyidina Mu'az, aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda seperti ini, a'lamukum bil halali wal harami Mu'az bin Jabal. Orang yang paling pakar dalam urusan mengetahui yang halal, perkara halal dan perkara haram itu adalah sahabatku namanya Mu'az bin Jabal. Maka apa kata beliau? Kata Khalid bin Ma'dan, ya Mu'az, wahai Mu'az, hadis diceritakan kepadaku satu hadis sami'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada aku, karena kau sudah mendapatkan satu predikat, engkau ini orang yang paling ahli dalam urusan halal dan haram. Coba ceritakan satu hadis saja yang pernah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahafidhuhu, kemudian aku akan hafalkan hadis yang kau ceritakan itu, wa dzakartu, dan aku akan terus ulang-ulang, aku ingat fi kulli yaum, setiap hari, min syiddatihi wa biqarbi, secara detail. Coba engkau ini kan orang yang sudah dapat julukan dari Rasulullah nih, yang paling alim dalam urusan halal dan haram. Coba ceritakan kepadaku satu hadis saja. Dan hadis yang kau ceritakan itu satu saja akan kujadikan hadis andalan. Setiap hari akan ulang terus, akan kuhafalkan dan ulang terus setiap hari. Qala aidzalika rajul, berkatalah laki-laki itu. Maka fabaka Mu'adz buka tawilan. Tiba-tiba Sayyidina Mu'adz bukannya jawab. Fabaka Mu'adz, Sayyidina Mu'adz nangis, buka tawilan, nangisnya bukan sebentar, lama. Diminta satu hadis, beliau tiba-tiba langsung menangis sejadi-jadinya, lama nangisnya. Kata Khalid bin Ma'dan yang minta cerita itu, hatta dhanantu annahu la yasqutu tsumma sakata. Sampai aku punya persangkaan dia tidak akan diam dari nangisnya. Nangis terus, saking lamanya nangisnya. Jadi diminta satu hadis, tapi Mu'adz bin Jabal nangis sejadi-jadinya. Ternyata kata beliau, tsumma sakata. Ternyata tidak, berhenti juga dia diam. Berhenti juga dia nangis, diam dia. Summa qala, kemudian Sayyidina Mu'adz berkata, apa kata beliau? Wa syauqahu ila Rasulillah wa liqa'i, wa syauqahu ila Rasulillah wa ila liqa'i. Ini Nabi Muhammad dah meninggal nih. Apa kata beliau? Aduhai rindunya bertemu Rasulullah, aduhai kangennya kepada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diminta membacakan satu hadis dari Rasulullah. Sudah nangis baru beliau mengeluh seperti itu. Tidak langsung cerita, tidak langsung menyampaikan hadis, tapi langsung mengatakan wa syauqah, ini ungkapan rasa rindu. Wa syauqah, aduhai rindunya pada Rasulullah, aduhai rindunya ingin bertemu Rasulullah. Kemudian summa qala, barulah beliau menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Apa kata Sayyidina Muhammad? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dengarkan. Ini aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqul alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang menetapkan pada hamba-hambanya sesuai apa yang dia inginkan. Wa huwa raqibun. Sementara ketika itu Rasulullah mengendarai kendaraan, menyampaikan hadis ini dalam keadaan membawa kendaraan, wa qad ardafani khalfahu, dan beliau memboncengku. Jadi Nabi pernah bonceng sahabat, bonceng sahabat. Rafi'an basarahu ila sama, sembari beliau mengangkatkan pandangan beliau ke langit ketika menyampaikan ini kepada Summa yaqulu li, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, ya Mu'adz, sambil bawa kendaraan, dan Mu'adz di belakang dibonceng. Kata beliau, wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bi haditsin wahidin. Aku akan membacakan, aku akan menyampaikan sebuah hadis satu saja kepada engkau. In anta hafidhahu, jika kau hafalkan hadis ini, nafa'aka indallah, hadis itu akan memberikan manfaat untukmu di sisi Allah. Hafalkan hadis ini wahai Mu'adz. Wa in anta dhayya'tahu aw nasinahu, dan jika engkau menyia-nyiakannya, tidak kau hafalkan, bahkan tidak kau amalkan, walam tahfadhu, dan tidak kau hafalkan, in qamat hujjatuka indallah yaumil qiyamah, akan terputuslah hujahmu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Engkau tidak akan bisa
tidak bisa beralasan di hadapan Allah. Kau akan kalah. Kau tidak akan bisa berargumentasi di hadapan Allah untuk membela diri. Ya Mu'adz, nah ini hadisnya nih, panjang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita sampaikan sesampainya saja. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan 7 malaikat qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kata beliau, wahai Mu'adz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah telah menciptakan terlebih dahulu 7 malaikat. Allah menciptakan 7 malaikat. Tsumma khalaqas samawati, barulah Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala li kulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban ay khazinan 'alaiha. Kemudian selepas langit itu dijadikan, langit yang kita pernah sampaikan berlapis 7. Nah, langit itu 7 lapis. Dasarnya ya kemarin surah At-Talaq ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, selepas diciptakan 7 malaikat, diciptakan 7 lapis langit, maka Allah menjadikan setiap satu lapis jatah satu malaikat. Yang 7 tadi ditaruh di setiap lapis langit. Fungsinya mereka apa? Tugasnya bawaban, sebagai penjaga pintu langit itu. Fatas'adu al-hafadhatu bi'amalil 'abdi min hina yusbihu ila hini yumsilahu. Jadi kata beliau, ketika malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga setiap kita masing-masing, itu nanti membawa amalan seorang hamba, amalan dari pagi sampai sore. Nah, nanti kita, kalau ini udah malaikat malam nih, malaikat hafadhah yang malam. Nanti malaikat hafadhah itulah yang membawa amalan kita. Berapakah jumlah malaikat hafadhah Bapak Ibu? Dalam kitab Fathul Ghaib karangan Syekh Nawawi Banten juga, ternyata malaikat hafadhah itu jumlahnya 20. Kata Imam Nawawi Banten, berdasarkan Sayyidina Utsman bin Affan pernah tanya, ya Rasulullah, berapa banyak malaikat hafadhah itu yang mengiringi manusia? Jumlahnya 20. Baru diperinci oleh Rasulullah. Pertama, Raqib, Atid. Raqib pencatat amal kebaikan, Atid pencatat keburukan. 2 sudah. Kemudian satu di depan kita, satu lagi di belakang, 4. Kemudian satu lagi fokus mengendalikan, memegang ubur-ubur kita, 5 sudah. Kemudian 2 malaikat lagi berada di bibir, menjaga bibir. Hafadhah itu artinya menjaga bibir, dan bibirnya ini akan dijaga kapan? Kalau selawat. Kalau tidak selawat tidak dijaga. Jadi 2 sudah 7. Kemudian 2 malaikat lagi ada di mata, menjaga mata. Kemudian satu malaikat lagi di mulut, bukan bibir tapi mulut. Nah, mulut itu akan dijaga sehingga tidak dimasuki oleh ular, serangga, waktu tidur, waktu lagi lengah, oleh mikroba, benda-benda kecil halus sudah masuk. Nah, jumlahnya 10. Ini bergantian. Ada 10 untuk tugasnya siang, mulai dari pagi sampai sore. Ada yang tugasnya dari malam, maghrib, sore sampai subuh. Jadi jumlahnya 20. Jumlahnya 20 dengan posisi seperti tadi, Raqib, Atid, kemudian satu depan, satu belakang, di atas, di mulut 2, di bibir 2, di mata 2, dalam mulut 1, pas 10. Jadi itu ganti-ganti tuh jaganya. Itulah nanti yang akan membawa 10 malaikat itu bawa amal. Kalau yang 10 malaikat pagi bawa 10 malaikat. Bagaimana kata beliau? Jadi nanti malaikat hafadhah membawa amalan seorang hamba yang tugas dari pagi. Mulai subuh itu malaikat pagi sampai sore bertugas. Tugasnya itu menjaga manusia. Yang tugas mencatat amal kebaikan dan keburukan, disitulah mulai tugas. Yang lain menjaga juga ikut naik ke atas. Dia membawa lahu zalikal amal nurun. Amal itu ada cahaya. Masya Allah. Kanuri syamsi, cahayanya seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'idat al-hafadhatu bihi, sampai malaikat yang 10 tadi bawa amal itu ila sama dunia, ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan bumi. Kemudian daun pintunya dari emas, gemboknya dari cahaya. Kuncinya Ismullahil A'zam. Jadi kalau untuk membuka langit pertama itu dengan Ismullahil A'zam. Apa itu? Wallahu a'lam.
Nah, zakathu wa kafaru. Malaikat hafazah tadi karena amalan hamba dipercaya, dipuji-puji lah. Luar biasa, patutnya amalannya. Wa yaqulul malakul muwakkalu biha, maka malaikat yang menjaga langit pertama langsung mengatakan lil hafazah, kepada malaikat hafazah yang bawa amal itu. Apa katanya? Idribu bihadzal amal wajha shaqimin. Amal yang kalian bawa ini wahai malaikat hafazah, pukulkan ke wajah yang mengamalkannya. Bawa turun, bawa amal itu hempamkan ke wajah si yang mengamalkan itu. Ana malikus shahibul ghibati. Aku ini malaikat, tugasnya khusus bagian yang orang yang suka menghibah. Amaroni Rabbi, aku diperintahkan Tuhanku, tugasku alla ada'a amala man irtaban nas, tidak boleh membiarkan amalan orang yang kerjanya menggunjing manusia, yujawizuni, melewatiku, ila ghairi, ke atasku, ke langit kedua. Pokoknya tugasku ini untuk mengoreksi amalan yang ada di situ. Dia walaupun taat, tapi kok ada ribahnya dari manusia, amal itu tidak izinkan lewat. Masya Allah. Jadi kapan amalan tuh mau nembus lagi pertama, kok ada ribah-ribahnya di situ? Langsung kata malaikat yang penjaga pertama, malaikat yang lagi pertama itu mengatakan tidak boleh lewat. Turun dulu, bawa tuh amalan, buang saja ke bukanya yang mengamalkan itu. Ini baru malaikat yang pertama, yang jaga malaikat langit yang pertama. Nanti ada berikutnya langit kedua dan seterusnya, insyaallah pada ayat kali dan pertemuan berikutnya insyaallah. Itu Allah, cukup sekian.